Oke, malam hari ini kita akan ngomongin tentang histologi digestifus nih. Mungkin kalau dari namanya aja udah histologi, kayaknya udah ruwet duluan ya. Histologi kan biasanya bahas-bahas soal sel-sel, kemudian kan kayak epitel-epitel. Tapi untuk di materi malam hari ini udah aku usahain, udah aku rangkum supaya bisa lebih simpel lagi dan sederhana lagi untuk dapat diterima. Oke, sebentar. Nah, untuk histologi digestifus ini kan sistem pencernaan ya nama lainnya. Di sistem pencernaan itu organ-organnya ada dua jenis. Yang pertama ada jenis yang utama sama ada aksesoris. Kalau yang utama ini mulai dari oral cavity sampai anus. Kalau yang aksesoris ada kelenjar saliva sampai pankreas. Tapi untuk materi malam hari ini saya nggak akan bahas oral cavity sama kelenjar saliva karena itu babnya ada sendiri dan juga biasanya ada di semester 2. Jadi untuk malam ini saya lebih fokus ke organ-organ digestifusnya dari esofagus sampai ke pankreas. Oke, yang pertama kita bahas untuk sistem pencernaan yang utama dulu ya. Nah, ini untuk anatomi dari sistem pencernaan yang seperti tadi di mind map, ada mulai dari oral cavita sampai ke anus. Dan fungsinya apa sih dari gastrointestinal tract atau GI tract ya, bisa saya singkat. Nah, fungsi-fungsinya ini yang pertama ada deglutasi atau proses menelan. Kemudian ada proses mastikasi atau mengunyah. Lalu ada motilitas, gerakan otot-otot pada GI tract. Lalu ada sekresi juga. Untuk sekresi ini produknya ada lubricating sama protective mucus, dan itu juga akan kita bahas di next slide berikutnya. Juga ada enzim pencernaan, cairan asam dan basa, dan juga cairan empedu. Lalu fungsi lainnya itu ada pelepasan hormon untuk kontrol lokal kegiatan motilitas sama sekresi. Lalu juga pencernaan kimiawi dari makromolekuler besar jadi kecil. Ada juga penyerapan, mulai molekul-molekul kecil dan air ke dalam darah dan kelenjar getah bening. Lalu ada eliminasi komponen-komponen makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat diserap. Bisa yang dibuang melalui anus. Oke, nah untuk di histologi di GI tract sebenarnya lapisan-lapisan ini sama teman-teman. Ada 4 lapisan utama yang membentuk di GI tract ini. Yang pertama ada mukosa, lalu ada lapisan submukosa, muskularis, dan serosa. Jadi kalau untuk di GI tract kalian ingat-ingat aja deh, pokoknya lapisannya cuma 4 kok lapisan utamanya, mukosa, submukosa, muskularis atau otot, sama serosa. Tapi untuk yang membedakan biasanya di mukosanya. Mukosa antar organ nih biasanya bervariasi dan juga fungsinya macam-macam. Kita bahas yang pertama, lapisan pertama dulu nih, mukosa. Nah, untuk mukosa, dia itu punya lapisan lagi di dalamnya. Ada lapisan epitel, lamina propria, sama muskularis mukosa atau otot mukosa. Otot mukosa inilah yang memisahkan mukosa dari submukosa. Oh ya, teman-teman, semisal nanti aku ngajarnya terlalu cepat buat kalian, nggak apa-apa, chat aja ya langsung untuk mengingatkan. Kita breakdown satu persatu ya, mulai dari lamina propria terlebih dahulu. Kalau lamina propria dari mukosa GI tract itu banyak banget pembuluh darahnya, limfotik, sama ada juga sel otot polos. Kenapa sih dia kok banyak pembuluh darah, limfotik, terutama sama limfotik? Karena kan dia lapisan paling terluar ya, yang akan menghadapi makanan-makanan, dan tentunya makanan yang masuk juga kan tidak akan selalu bersih ya. Kemudian ada juga ini bagian lainnya yaitu tadi otot mukosa. Nah, ini terdiri dari lapisan tipis otot polos. Kalau epitelium dari mukosa ini macam-macam setiap dari organ-organ di GI tract. Lalu untuk mukosanya, submukosanya ada jaringan ikat padat. Ini jaringan yang membentuk submukosa yang paling utama itu jaringan ikat padat. Dan di situ juga isinya sama seperti lamina propria, cuman sel-selnya ini lebih besar aja ukurannya. Kemudian, nah uniknya di submukosa ini harus digarisbawahi ya teman-teman, dan harus teman-teman ingat, biasanya nih keluar di ujian nih, ada namanya saraf atau plexus submukosa atau nama lainnya Meissner. Biasanya sih kalau di soal ujian keluaran namanya Meissner. Nah, Meissner ini fungsinya apa sih? Meissner ini salah satu syaraf yang ada sensorisnya juga, ada motorisnya. Kalau saraf sensoris, dia itu fungsinya untuk mengatur namanya plexus meantricus. Nanti plexus meantricus ini akan saya bahas di next slide karena
Plexus mesentericus ini terletak di otot. Jadi kan setelah mukosa ada jaringan submukosa. Terus setelah submukosa ada jaringan otot atau muskularis. Nah, disitulah letak si plexus mesentericus. Lalu fungsi saraf Meissner sebagai saraf motoris itu untuk menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan. Karena nanti di sistem pencernaan, terutama di organ-organnya itu banyak sekali kelenjar-kelenjar di situ. Dan yang mengatur kerjanya si kelenjar ini adalah si Meissner. Lalu Meissner ini juga menstimulasi otot polos yang mana nanti hubungannya ada dengan plexus mesentericus. Lalu fungsi lainnya juga untuk stimulasi kelenjar endokrin, atau endokrin itu bisa disebut hormon ya. Lalu ada juga mengatur aliran darah lokal. Nah, selanjutnya lapisan yang paling dalam lagi nih, namanya muskularis atau otot sih bisa kita bilang. Di otot ini ada 2 lapisan ototnya. Yang pertama ada yang paling dalam, sama ada yang paling luar. Kalau yang paling dalam ini bentuknya tuh ini ya melingkar. Kalau misalkan yang terluar ini longitudinal, bisa dilihat pada gambar ya. Di sini untuk serat-serat ototnya tuh berbeda banget, bisa kelihatan yang atas lebih melingkar. Kalau yang bawah nih tipenya nih longitudinal. Dan terdiri dari biasanya sih sel-sel otot polos gitu. Nah, kemudian di antara si lapisan inner sama lapisan outer itu ada jaringan ikat. Dan itu juga isinya banyak pembuluh darah sama limfa. Nah, kemudian ada lagi yang namanya plexus saraf mesentericus yang tadi sudah sempat tersebut ya. Plexus mesentericus ini kita sebutnya aurbah. Biar lebih simpelnya juga namanya aurbah. Nah, aurbah ini fungsinya mengatur aktivitas motorik di sepanjang otot atau motilitas usus. Jadi nggak cuman esofagus atau kerongkongan aja yang punya gerakan peristaltik, tapi di usus juga punya. Nah, yang mengaturnya ini si aurbah. Tapi aurbah ini bisa mengatur gerakan dari usus itu dirangsang dulu sama si Meissner yang ada di submukosa. Jadi ntar si Meissner yang di submukosanya aktif, dia mengirimkan rangsangan ke aurbah, nanti aurbah ngirim rangsangan ke otot-otot di usus biar bisa bergerak mendorong makanan-makanan yang ada di usus halus ke usus besar. Tuh. Nah, kemudian ada lapisan terakhir yaitu serosa ya. Kalau serosa ini juga terdiri dari jaringan ikat longgar dan di situ juga banyak banget pembuluh darahnya, limfatik, sama di sini ada tambahan jaringan adiposa. Dan dia ini si serosa ini ditutupi, paling luarnya ditutupi sama epitel squamosa sederhana atau nama lainnya ini mesotelium. Nah, di submukosa kan tadi ada Meissner, saraf plexus submukosa. Terus di muskularis ada plexus saraf mesentericus atau aurbah. Aurbah sama Meissner ini kalau digabung merupakan sistem saraf enterik saluran pencernaan. Apa sih sistem saraf enterik saluran pencernaan? Ini kita singkat SSE aja ya. Jadi SSE ini merupakan istilahnya ini otak kedua dari tubuh kita. Mengapa? Karena kalau di sistem pencernaan, mereka itu bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau otak secara keseluruhan di tubuh manusia kan otak kita yang ada di kepala ya. Nah, kalau di GI tract atau di abdomen, dia punya otak kedua lagi, namanya sistem saraf enterik. Karena ya mereka ini bisa bergerak melalui si saraf aurbah ini sama Meissner. Oke, selanjutnya kita masuk ke organ yang pertama, yaitu esofagus atau biasa kita sebut kerongkongan. Nah, untuk lapisannya sama, ada mukosa, submukosa, muskularis eksterna, tapi bedanya di sini lapisan terluarnya bukan serosa, namun adventitia. Mengapa beda lapisannya? Karena kalau secara anatomi, itu kerongkongan itu masuknya kan ke upper body, dan sedangkan mulai dari lambung sampai anus tuh dia ada di bawah, di lower body. Nah, untuk anggota organ yang lambung sampai anus itu, dia ditutupin sama lapisan, kalau nggak salah namanya perinoteum. Perinoteum ini hanya melapisi bagian abdomen. Dan lapisan yang melekat sama perinoteum itu serosa. Tapi kalau adventitia dia tidak melekat pada perinoteum, tapi dia melekat dengan jaringan ikat. Nah, mengapa? Makanya esofagus ini jaringan paling luarnya bukan serosa, tapi adventitia.
Oke, selanjutnya untuk lapisan paling luarnya ya, lapisan mukosanya itu terdiri dari epitel squamosa berlapis non-keratin. Nah, ini gambarnya nih dari epitel squamosa berlapis non-keratin. Dan apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk melindungi gesekan, abrasi, dan cedera. Karena kan kalau misalkan esofagus ini kan tempat lalu lalangnya makanan lewat ya. Kadang kalau kita ngunyah juga makanan tuh nggak serta-merta lembut. Kadang ada yang masih kasar udah masuk ke kerongkongan. Kemudian dari lambung itu kan nyambung ya sama esofagus. Kadang juga asam lambung tuh bisa naik ke esofagus. Kalau orang-orang mah tuh biasanya kan suka terasa ya asam lambung tuh udah mulai naik, gimana rasanya. Nah, si asam lambung tadi sama makanan-makanan yang mungkin belum tercerna dengan halus itu bisa melukai si esofagus atau kerongkongan. Makanya di sini epitel squamosa berlapis non-keratin punya fungsi untuk melindungi dari gesekan, abrasi, dan cedera. Ini kalau dari potongan transversal seperti ini ya. Si epitel squamosanya itu ada di sini nih. Nah, ini. Kalau yang namanya lumen itu kayak rongga-rongga di tengahnya ini tempat-tempat keluar. Jadi ini kalau dari atas seperti ini penampakannya. Di sini adalah mukosa dari si esofagus. Nah, selanjutnya, ya, di mukosa esofagus ada kelenjar yang sangat penting, namanya kelenjar kardia esofagus. Nah, disinilah letak si kelenjar kardia esofagus ada di sini. Jadi itu antara perbatasan dari esofagus ke lambung. Karena di sini tuh kayak titik kritis gitu, karena sewaktu-waktu si asam lambung itu bisa naik teman-teman ke atas. Oh, maaf, bisa naik ke atas, kemudian akan melukai jaringan-jaringan si esofagus di sini. Makanya kenapa di sini tuh ada kelenjar kardioesofagus yang mengeluarkan lendir tambahan agar bisa menetralisir asam lambung yang naik ke esofagus. Tapi apabila teman-teman di sini punya mah akut yang jarang diobati, makanannya masih telat, lama-lama tuh bisa berkembang jadi GERD. Nah, GERD ini muncul karena ya si asam lambungnya sering naik dan si esofagusnya nggak mampu untuk menetralisir asam lambung yang naik ke esofagus. Dan kemudian di lapisan submukosanya juga ada kelenjar esofagus juga, yang fungsinya pun sama ya, mensekresi mukus, melumasi, dan untuk melindungi mukosa. Nah, namanya tuh lubricating mucus. Oke, selanjutnya, nah kalau dari esofagus sendiri, dari kerongkongan, itu kalau misalkan kalian menelan, itu kan atas perintah dari diri kita ya, bukan yang kita diam aja terus tiba-tiba kita bisa menelan, bukan kayak jantung yang kita diam aja kan dia tetap mengumpat. Tapi kalau esofagus kan atau kerongkongan, kalau misalkan kita mau menelan harus atas perintah kita kan. Makanya kenapa di sepertiga atas dari esofagus itu ototnya otot rangka. Tapi di tengah-tengah tuh mulai kombinasi nih dari otot rangka sama otot polos. Untuk sepertiga bawah itu udah mulai otot polos. Nah, kalau proses menelan itu awalnya dimulai dari aksi otot volunteer, yang mana itu atas perintah diri kita kan yang menelan. Tapi untuk ke bawah-bawahnya itu makanan bergerak dengan metode peristaltik involunter. Jadi udah bukan atas perintah kita lagi, ya memang makanannya lewat ke situ didorong oleh otot-otot yang ada di bawah esofagus. Oke, selanjutnya, nah ini dia otot-otot yang ada di esofagus secara histologisnya ya. Bisa kita lihat perbedaan dari skeletal muscle atau otot rangka sama otot polos atau smooth muscle. Kalau skeletal muscle nih dia kayak lebih berserat, banyak banget kan di sini ada serat-seratnya ya. Dan intinya tuh cenderung ada di tepi-tepi. Beda kan sama otot polos, kalau otot polos tuh intinya tersebar di mana-mana. Dan juga dia lebih halus. Kalau ini kan kelihatan ya ada banyak kayak serat-seratnya. Kayak daging rendang, kalian pasti pernah makan rendang kan? Nah, daging rendang tuh mirip-mirip sama skeletal muscle. Nah, selanjutnya kita masuk ke lambung. Oh ya, kalau misalkan teman-teman di sini ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh chat ke aku personal lewat Zoom, nggak apa-apa, atau nanti mungkin di akhir boleh raise hand. Oke, kita lanjut ke lambung ya, untuk histologinya. Dan untuk lambung, dia ada 4 bagian utama. Nah, yang pertama ini kardia. Kardia ini batas antara si esofagus sama lambung. Kemudian ada fundus yang agak seperti menggunung ya di sini ya. Ini yang namanya fundus. Lalu sisanya di sini ada body atau korpus. Istilah biologinya badan itu korpus. Dan di sini ada pilorus. Pilorus ini batas antara lambung dengan usus halus.